Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten kamu harus tahu. Jika kemarin gue share beberapa rekomendasi komik manga ya, yang terbaik di tahun 2021 ya, dimana itu tuh komiknya itu yang terbit pada tahun itu. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas beberapa komik terbaik, dan ini adalah komik-komik favorit gue yang udah tamat ya. Ini merupakan komik bacaan yang saya itu mulai baca komik tahun 2007 hingga tahun 2020 sobat. Nah, komik-komik ini tuh udah saya urutin ya, dari yang mulai tahun paling baru 2020 sampai tahun-tahun sebelumnya hingga yang tahun udah lama gitu loh sobat. Nah, tapi seperti yang gue bilangin sebelum-sebelumnya ya, jadi komik ini tuh memang saya bikin karena saya punya koleksinya. Jika teman-teman merasa ada komiknya tuh, Bang, yang ini lebih bagus loh, mungkin Bang Dar nggak punya koleksinya gitu ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ini dia. Oke, yang pertama ini tuh ada komik Mujirushi ya. Komik ini merupakan komik one shot karyanya Naoki Urasawa yang diterbitin sama Level Comics. Oke. Dan menurut saya komik ini tuh merupakan komik cetakan terbaik dari Level Comics ya sobat ya. Dan seperti yang kalian tahu, komik ini tuh diterbitan pada tahun 2020 ya. Jadi belum lama, masih 1 tahun lah. Buat kalian yang mau kolek, silahkan kolek karena komik ini tuh ceritanya bagus banget, artnya juga dapat sobat. Selanjutnya ada lagi komik berjudul Magi sobat. Komik ini tuh juga belum lama tamat ya. Ini tuh tamat di volume 37. Jadi buat kalian yang mau kolek, komik ini tuh lumayan menghabiskan uang kalian karena kalian harus kolek dari volume awal sampai volume 37. Komik ini tuh tamat pada tahun 2019, diterbitin sama Alex Media Komputindo dan merupakan karyanya Shinobu Otaka ya sobat ya. Shinobu Otaka selain buat komik Magi, juga dia di Indonesia bikin komik Petualangan Sinbad ya, yang juga diterbitin sama Alex Media Komputindo sobat. Saya belum punya. Oke, ini dia sobat komiknya. Masih di tahun 2019 ada lagi komik terbitan dari MNC Komik ya. Ini tuh komik karyanya Katsura Hoshino, apalagi kalau bukan komik The Gray Man sobat ya. Komik ini tuh tamat di volume 25. Bener-bener tamat di volume 25 ya. Tapi entah kenapa saya yang bikin bingung karena di Jepang sana itu komik The Gray Man itu sampai sekarang masih lanjut ya, dan di Jepang sekarang nyampe volume 27 atau 28 kalau nggak salah, 27 kalau nggak salah sobat. Dan entah kenapa di Indonesia bisa tamat di volume 25. Saya juga kurang tahu, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa komentar di kolom komentar sobat. Komik ini tuh punya art yang bagus, ceritanya juga bagus sobat. Selanjutnya ada lagi komik Hunter x Hunter karyanya Yoshihiro Togashi yang diterbitin sama Alex Media Komputindo. Komik ini tuh juga terakhir diterbitin ini pada volume 36 ya, pada tahun 2019 sobat, jadi masih belum lama. Dan komik ini tuh hampir sama kayak yang The Gray Man, samanya gini, sama-sama bermasalah. Komik ini tuh tapi bermasalahnya bukan dari Indonesianya ya, tapi memang dari Jepangnya sana, karena komik mangakanya Yoshihiro Togashi Sensei itu memang lagi sakit-sakitan dan hiatus ya. Seringkali jadi bahan candaan di dunia maya bahwa HXA atau singkatan Hunter itu bisa selalu disingkat hiatus hiatus gitu sobat. Oke, komik ini tuh juga wajib buat kalian koleksi ya, karena artnya itu sebenarnya sederhana tapi punya ciri khas. Tapi ceritanya keren banget, fanbase-nya juga banyak banget sobat ya. Hunter x Hunter untuk di Indonesia terakhir di volume 36. Mundur 1 tahun, tepatnya di tahun 2018 ada komik yang tamat di tahun itu. Komik ini tuh komik favorit saya. Artnya bagus dan keren banget, apalagi kalau bukan komik Bleach ya, karyanya Tite Kubo atau Kubo Tite. Komik ini tuh diterbitin sama MNC Comics dalam format reguler sobat. Dan seperti yang kalian lihat, komik ini tuh tamat di volume 74. Jadi buat kalian yang mau kolek, mungkin kalian butuh uang banyak banget untuk ngelengkapin koleksinya ya. Belum lagi ada masalah dengan volume-volumenya ya, beberapa volume sangat susah dicari karena volumenya juga langka ya sobat ya. Ini dia komiknya sobat. Komik ini tuh punya jalan cerita yang bagus, kemudian artnya juga sangat-sangat keren loh sobat.
Ini dia. Masih di tahun 2018 ada lagi komik yang juga diterbitin sama MNC Comic di tahun yang sama dengan Bleach ya. Komiknya pun juga tamat di tahun 2018 di Indonesia loh ya. Ini dia komik Nura, Rise of the Yokai Clan ya. Komik ini tuh menceritakan tentang kehidupan yokai gitu sobat. Komiknya hampir mirip-mirip dengan 11-12 kayak Kimetsu no Yaiba. Kemudian hampir mirip dengan Bleach juga, mirip dengan Inuyasha juga sobat. Komiknya ini ceritanya keren banget dan artnya super keren sobat. Tapi artnya nggak begitu detail ya, nggak begitu detail kayak Bleach. Kadang ada beberapa art yang kayak sedikit kartun dan kayak kurang jelas. Tapi gambarnya, pemakaian tone-nya tuh wow, mantep banget sobat ya. Ini dia komik Nura, Rise of the Yokai Clan. Komik ini tamat di volume 25. Dicetak oleh MNC Comic dalam format reguler. Jadi buat kalian yang mau kolek komik Nura ini tuh nggak begitu ngabisin kantong ya, karena hanya tamat di volume 25 sobat. Ini dia. Mundur 1 tahun lagi, tepatnya di tahun 2017 ada lagi komik yang tamat di tahun itu. Komik ini tuh juga keren banget, artinya juga dapet, ceritanya juga oke banget, penuh misteri, ada kekuatan-kekuatan gitu. Buat kalian yang suka komik dengan tema fight ya, petualangan, itu juga komik ini keren banget sobat. Komik ini tuh diterbitin sama Alex Media Computindo ya, dengan judul Code Breaker, karyanya Akimine Kamijio ya, atau Kamijio Akimine sobat. Komik ini tuh tamat di volume 26 sobat. Ini dia. Komiknya ini keren banget ya, tokoh-tokohnya juga nggak terlalu banyak, kemudian banyak misteri-misteri yang belum terjawab itu loh sobat. Setiap kita membaca satu volume ke volume berikutnya itu bener-bener bikin penasaran gitu loh sobat. Komiknya keren banget, seperti yang kalian lihat. Ini tuh tamat di volume 26 ya, jadi buat kalian yang mau kolek, kalian harus ngumpulin dari volume 1 sampai 26. Dan jika kalian cari di online shop itu masih lumayan banyak dan dijual dengan harga murah sobat. Ini dia. Masih di tahun 2017 tapi dari penerbit MNC ya. Ini tuh ada komik yang juga keren banget. Karyanya masterpiece, yakni duet maut Sugumi Ohba dan Takeshi Obata sobat. Ya, ini tuh komik berjudul Bakuman. Komik ini tuh tamat di volume 20. Jadi buat kalian yang mau kolek juga nggak terlalu ngabisin uang ya. Komik ini tuh punya cerita yang bener-bener banyak manfaatnya banget, mengandung pengetahuan banget, karena komik ini tuh menceritakan kayak kehidupan tentang seorang komikus ya, bagaimana dia memulainya, menggambarnya, kemudian ketemu editor, hingga publikasinya atau serialisasinya sobat. Dan ini tuh kayak bisa mewakilin kalian-kalian yang penasaran bagaimana sih proses komik itu bisa sampai di Shueisha, kemudian bisa langsung terbit gitu loh. Di sini bisa kalian dapatkan informasinya secara lengkap sobat. Kita mundur setahun lagi, tepatnya di tahun 2016 ada komik yang sangat-sangat keren, banyak banget fanbase-nya, 3 komik besar ya. Kenapa saya bilang 3 komik besar? Karena komik ini tuh merupakan komik andalannya Shueisha, Shonen Jump pada waktu itu ya. Selain komik One Piece dan Bleach, apalagi kalau bukan komik Naruto ya. Komik ini tuh diterbitin sama Alex Media Computindo dalam format reguler. Komik ini tuh tamat di volume 72 sobat. Ini dia. Ini komik yang gimana ya? Tanpa komik pun banyak orang yang tahu jalan ceritanya ya sobat ya. Karena komik ini tuh populer di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Buat kalian yang mau kolek, kalian juga harus banyak ngeluarin uang ya, karena komik ini tuh sampai di volume 70-an, apalagi untuk volume 70 sama 71 sama 72 ya, kalau nggak salah ya, yang seperti ini ya. Ini tuh langka ya. Iya kan? Saya masih punya satu loh di rumah. Masih di Alex Media Computindo, tepatnya tamat di volume 28 pada tahun 2016. Ada komik yang sangat lucu banget, keren banget. Artinya sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi jalan ceritanya oke banget, bikin kalian ngakak sobat. Ini dia komik kopla. Komik Bill sebab. Komik ini tuh wajib banget untuk kalian kolek sobat, buat kalian yang suka dengan komik-komik humor ya. Nah, ini tuh karyanya Ryuhei Tamura. Oh iya, tadi untuk yang Naruto belum disebutin karyanya siapa bang? Kalian pasti udah tahu, karyanya Masashi Kishimoto Sensei ya sobat ya. Oke, ini dia komik Bill sebab. Oke, komik ini tuh jalan ceritanya kayak di sekolah, kayak geng-geng gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip kayak settingnya kayak di komik Crow ya. Mungkin mirip-mirip kayak Tokyo Revenger juga ya sobat ya. Tapi ini tuh komiknya bener-bener bikin ngakak. Adegan fight-nya juga banyak dan selalu tokoh utamanya itu selalu dibikin menang ya sobat ya. Mirip-mirip kayak One Punch Man, dimana kita tuh udah tahu pasti menang gitu loh sobat. Dari 2016 kita mundur ke tahun 2014. Di sini ada komik dari Level Comic. Komik ini tuh keren banget sobat.
ceritanya bagus, artnya juga kece banget. Buat kalian yang suka komik dengan genre adventure, supernatural, kemudian banyak fight-nya, komik ini tuh cocok banget buat kalian. Apalagi kalau bukan komik Soul Eater, sobat. Komik ini tuh tamat di volume 25, dan komik ini tuh karyanya Atsushi Okubo ya. Atsushi Okubo itu sekarang yang bikin komik Fire Force, sobat. Ini dia komiknya Soul Eater. Tambahan lagi buat kalian, komik Soul Eater ini selain tamat di volume 25, ada lagi komik Soul Eater Note ya, yang terdiri dari 5 volume, sobat. Ini dia komiknya. Artnya tuh kayak gimana ya? Kalau saya lihat komik Fire Force itu artnya bener-bener mirip-mirip banget kayak yang komik Soul Eater ya. Karena memang mungkin masih satu mangaka kali ya. Dari tahun 2014 kita mundur 2 tahun lagi, tepatnya di tahun 2012. Ini tuh adalah komik yang masih mengusung konsep seperti komik Indonesia, di mana bacanya dari Jepang disesuaikan dengan cara baca orang Indonesia ya, sobat ya. Apalagi kalau bukan komik Inuyasha ya, sobat ya. Ini komik karyanya Takahashi Rumiko ya, atau Rumiko Takahashi, yang diterbitin sama Elex Media Computindo. Komik Inuyasha ini tuh punya cerita yang bagus banget. Kalau untuk artnya bagi saya nggak terlalu bagus, tapi jalan ceritanya bagus banget, sobat. Dan saya tuh sering nonton animenya dulu di TV ya. Buat kalian yang pengen kolek komik ini tuh sampai di volume 56. Wow, lumayan banyak banget ya. Tapi buat kalian yang pengen kolek dengan edisi yang lebih bagus, kalau nggak salah, komik Inuyasha itu ada edisi premiumnya, sobat. Lebih tebal, kertasnya lebih bagus, dan kalau volumenya saya kurang tahu ada berapa. Ya, ini dia Inuyasha. Masih dengan Elex Media Computindo, dari tahun 2012 kita mundur 2 tahun lagi ke tahun 2010. Di sini ada komik yang jalan ceritanya keren banget, kece banget. Komik ini tuh juga komik favorit saya karena artnya itu bener-bener bagus, sobat. Ada beberapa art yang wow, bener-bener wah ini kok keren banget ya, sobat ya. Apalagi kalau bukan komik Mar, sobat. Komik ini tuh karyanya Nobuyuki Anzai ya, atau Anzai Nobuyuki. Selain komik Mar ini, Nobuyuki Sensei itu di Indonesia ya, untuk terbitan Indonesia juga punya komik berjudul Mixim 11. Kemudian ada lagi komik Flame of Reka. Dan yang satu apa ya? Saya lupa, sobat. Komiknya ini, saya kasih lihat artnya ya, di beberapa art yang bener-bener bikin saya terpukau. Nah, ini dia. Ini adalah art yang selalu saya ingat di komik Mar ini, sobat. Wow. Keren banget ya. Komik ini tuh wajib buat kalian kolek karena ceritanya juga bagus. Diterbitin Elex Media dalam format reguler. Dan untuk kalian yang mau kolek komik ini tuh, kalian mungkin nggak terlalu banyak ngeluarin uang karena komik ini tuh tamat di volume 15, sobat. Kita mundur lagi, dan ini dari MNC Comic. Ini tuh komik masterpiece juga ya, yang tadi dari manggakanya Bakuman, karyanya Sugumi Oba dan Takeshi Obata. Pastinya kalian tahu ini komik apa? Ya, tepat banget, ini dia komik Death Note, sobat. Komik ini tuh booming pada eranya ya, sobat ya. Karena komik ini tuh punya jalan cerita ringan, penuh misteri, dan bisa dinikmati banyak orang. Untuk yang komik Death Note ini, jalan ceritanya juga bagus banget, artnya juga keren banget, dan untuk tulisannya nggak sebanyak Bakuman ya. Karena memang beda cerita, beda setting tempat, dan beda genre gitu, sobat. Komik ini tuh banyak adegan fake-nya, yang pasti kalau kalian baca komik ini tuh dari komik awal ke komik selanjutnya tuh bisa bikin penasaran gitu loh, sobat. Ini dia komiknya, komik Death Note ya. Komik ini tuh tamat di volume 12. Jadi buat kalian yang mau kolek, wah, komik ini tuh gampang banget ya buat kalian cari, dan pastinya nggak terlalu ngabisin uang. Dari tahun 2008 kita mundur lagi ke tahun 2006 ya. Tahun 2006 itu ada komik yang keren banget, sobat. Ini tuh komik yang diterbitin sama Elex Media Computindo, karyanya Kamijio Akimine atau Akimine Kamijio yang tadi bikin komik Code Breaker ya. Kira-kira komik apa? Komik ini tuh komik favorit saya juga. Komik Hyo, sobat. Wow, komik ini tuh punya jalan cerita yang keren banget, sobat. Artnya juga dapat banget. Tapi untuk kalian yang mau kolek komik ini tuh lumayan ngabisin uang ya, karena komik ini tuh tamat di volume 38 ya. Komik ini tuh menceritakan tentang kehidupan gimana ya, kayak legenda ya, samurai gitu. Dan komik ini tuh artinya tuh kayak mirip-mirip Bleach, sobat ya. Tapi untuk pemakaian jurus-jurusnya itu nggak sedetail dan nggak selengkap Bleach. Cuma untuk kalian yang kolek komik Hyo ini, kalian nggak bakalan nyesel dengan cerita dan artnya.
ada misterinya juga loh sobat. Keren banget. Saya kasih artnya dikit ya sobat ya. Oke, saya cariin bentar ya. Ini tuh komiknya juga keren banget sobat. Kalau disuruh milih antara sama-sama karyanya Akimine Kamijo, antara Samurai Deeper Kyo atau komik yang Code Breaker tadi, saya pilih Samurai Deeper Kyo ya. Ini dia sobat. Yang terakhir, komik ini tuh tamat di tahun 2003, tepatnya di volume 28 ya. Kira-kira komik apa? Ini dia komik yang diterbitkan sama Alex Media Komputindo, berjudul Samurai X ya, atau kalau dalam bahasa Jepang sering disebut Rurouni Kenshin ya. Komik ini tuh keren banget, ceritanya juga oke banget. Kalau untuk artnya, karyanya Nobuhiro Watsuki itu saya lebih, gimana ya, kayak seimbang gitu loh sobat, nggak terlalu bagus. Dan penerapan jurusnya juga nggak begitu lengkap ya, tapi jalan ceritanya keren banget. Dan buat kalian yang nggak tahu, komik Samurai X ini tuh udah diadaptasi menjadi anime dan live action juga ya sobat ya. Dan live actionnya viral di tahun 2021 atau 2020 kemarin sobat. Seperti yang kalian lihat, komik ini tuh memang komik yang jadul ya, ditandai dengan garis di atas ini, karena komik-komik jadul Alex Media Komputindo tuh di bagian atas selalu ada garis warna biru atau merah atau hijau ya. Kalau Dragon Ball ada yang list hijau, ada yang list merah. One Piece juga ada listnya ya. Format-format dulu tuh masih mengusung seperti ini ya. Kemudian komik ini tuh yang menjadi era perubahan di Indonesia, dimana dengan komik Samurai X ini tuh gaya baca komik-komik Jepang itu diubah ya. Dulunya komik Jepang kalau diterjemahin ke Indonesia itu tuh gaya bacanya harus disesuaikan dengan gaya baca orang Indonesia ya. Kalau komik manga kan bacanya tuh dari kanan ke kiri ya. Sedangkan komik Indonesia itu kan dari bacanya dari kiri ke kanan. Dan komik-komik itu kan disesuaikan sama Alex Media Komputindo, kecuali komik Samurai X ini ya. Karena Samurai X ini tuh dari Nobuhiro Watsuki, ini tuh menghendaki nggak mau kayak diubah ya. Karena kalau diubah itu akan berpengaruh pada PP Rurouni Kenshin. Dimana saat itu tuh kalau komik Jepang yang diterjemahkan ke Indonesia itu masih memakai kayak sistem mirror gitu sobat. Jadi kita tinggal balik gitu aja ya. Kalau sistem mirror kan kita tinggal dibalik itu kan udah bacanya udah kebalik kayak orang Indonesia. Cuma hal itu kan berpengaruh pada luka Rurouni Kenshin ya, yang harusnya berada di pipi kiri nanti kan berada di pipi kanan. Akhirnya untuk komik Rurouni Kenshin atau Samurai X ini tuh dulunya di Indonesia diterbitin dengan gaya baca seperti komik aslinya, yakni dari kanan ke kiri. Dan dari situlah komik-komik Jepang itu mulai berangsur-angsur berubah, yang gaya bacanya disesuaikan dengan orang Indonesia, tetap mengadaptasi gaya baca orang Jepang yang itu dari kanan ke kiri gitu sobat. Ini dia komiknya. Oh ya, untuk komik Samurai X ini kalau nggak salah ada edisi premiumnya ya, kalau nggak salah ya sobat ya. Oke, itu tadi sobat beberapa komik best ya, best manga atau komik terbaik yang wajib buat kalian kolek, wajib buat kalian baca. Yang komik ini tuh statusnya tadi udah tamat ya, mulai dari tahun 2000-an hingga yang terbaru tahun 2020 kemarin. Oke, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin nyari rekomendasi komik dan kalian punya rezeki dan bingung rezeki itu buat ngelimpahin untuk beli komik tapi nggak tahu buat beli judul apa. Mungkin beberapa komik tadi itu bisa jadi pilihan buat kalian untuk beli komik ya sobat ya. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka silahkan komentar saja ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye-bye. Oke, buat kalian yang kepo sama video terbaru dari BookBuzz, kalian bisa cek video di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist kamu harus tahu, kalian bisa cek video di bawah sini. Dan untuk subscribe, langsung aja ke sini guys.